Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita mengudara di atas langit Jakarta yang penuh dengan polusi ya. Dan saat ini di tanggal 29 Mei tahun 2024, atau 8 hari lagi ya menuju kick off kualifikasi Piala Dunia untuk di tahun 2026 teman-teman. Dimana kita ketahui di tanggal 6 nanti akan ada Indonesia versus Irak, dan di tanggal 11 Mei kalau tidak salah ya, 11 Juni itu ada Indonesia versus Filipina. Dan mungkin banyak sekali dari kalian yang menanyakan ya, kenapa sih di Gelora Bung Karno ini timnas kita tetap harus menyewa ya. Ya, memang seluruh fasilitas yang ada di kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai dengan cuma-cuma teman-teman. Semua pihak yang ingin menggunakan fasilitas di kawasan tersebut harus membayar uang sewa kepada pusat pengelola kawasan Gelora Bung Karno ya, ataupun PPK GBK. Gelora Bung Karno merupakan kawasan yang dibangun oleh negara nih teman-teman, dan pengelolaannya menggunakan dana APBN. Untuk itu wajar jika negara yang harus mendapatkan pendapatan dari tempat tersebut melalui PPK GBK. Hal itu juga sudah diatur ya teman-teman dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretaris Negara. Jadi ini yang punya Seknek ya teman-teman. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika ingin menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno harus membayar sewa sebesar kurang lebih 450 juta per jam. Uang tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas negara, bukan pajak. Oleh sebab itu semua pihak wajib membayar uang sewa nih teman-teman yang ingin menggunakan GBK. Namun yang menjadi pertanyaan mungkin ya para netizen, kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno padahal punya negara? Alasannya adalah karena timnas kita bergerak di bawah komando PSSI. Sedangkan PSSI sejatinya bukanlah lembaga negara nih teman-teman, melainkan lembaga independen yang bertugas untuk mengurusi sepak bola di Indonesia. Karena bukan lembaga negara nih, maka saat timnas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya, maka sepantasnya mereka harus membayar uang sewa. Dan bukan hanya di Indonesia nih teman-teman, timnas negara lain juga sama ya mengalami hal yang serupa. Mulai dari Prancis, Jerman, hingga Vietnam sekalipun dikenakan biaya saat ingin menggunakan stadion utama untuk menjamu lawannya di negaranya masing-masing. Namun apapun yang terjadi, yang paling penting adalah timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama Irak ya. Dan tentunya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, mari kita merapat ke Gelora Bung Karno ya, dan memberi dukungan ke timnas kita di tanggal 6 Juni tahun 2026 dan juga di tanggal 11-nya teman-teman. Kita merahkan ataupun kita putihkan Gelora Bung Karno ya, dan memberikan yel-yel terbaik kita untuk menyemangati timnas kita bermain. Dan tidak henti-hentinya juga saya menyampaikan ya, yuk kita sama-sama menjaga adab, menjaga etika ya ketika ke stadion. Jangan sampai hal-hal negatif yang kita lakukan ya di dalam stadion ini ataupun stadion se-Indonesia Raya ya, kita sama-sama menjaga fasilitas
yang telah dibuat oleh negara kita ini teman-teman, sehingga fasilitas tersebut bisa awet dan bisa kita gunakan dengan nyaman pastinya. Salah satunya adalah lapangan Gelora Bung Karno ini. Beberapa waktu yang lalu di tanggal 18 Mei kalau tidak salah ya, di hari Sabtu baru saja ada pergelaran konser K-pop ya dari Korea. Dan setelah itu banyak sekali yang meminta saya untuk mengupdate kondisi terkini stadion GBK ini yang akan digunakan timnas kita. Dan ini dia, sorry, putus sinyal nih teman-teman. Ya inilah kalau terbang di tengah perkotaan ya, jadi sinyalnya sering elek. Oke, pelan-pelan saya akan kembali ke jalan yang benar ya. Di sini kalau kita lihat stadion GBK ini menggunakan panel surya ya, yang berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi listrik ya di sini. Yes, ini terupdate ya di tanggal 29 Mei dan seperti inilah kondisi rumput ya di sisi barat kalau nggak salah, dan ini adalah posisi panggung ya teman-teman, panggung dari GBK di ketika K-pop itu menyanyi ataupun berdansa ya. Berdansa. Oke, di sini kalau kita lihat untuk running tracknya ditutup ya dengan apa ini? Ditutup dengan kain kah atau apa ini ya? Sebelah kanan fiber mungkin ya, karena memang FIFA memang tidak menginginkan lapangan sepak bola itu ada running tracknya teman-teman, makanya ditutup ya untuk sementara waktu. Dan untuk kondisi rumputnya teman-teman di sini masih terus berusaha ya untuk menyehatkan dan menormalkan kembali rumput GBK ini ya, stadion utamanya, sebelum di tanggal 6 Juni. Dan kita doakan ya semoga yang terlibat dalam perawatan rumput stadion utama GBK ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam perawatan rumput ini dengan baik. Dan semoga saja Allah izinkan rumput ini bisa membaik, bisa normal ya sebelum di tanggal 6 ya, 6 Juni. Amin. Di sini masih terlihat ya teman-teman, masih ada beberapa bagian yang harus perawatannya intensif. Di sini di sebelah mana ini, utara atau timur laut ini ya. Oke, seperti inilah kondisi terkininya. Oke, di sebelah kiri ini adalah sisi timur ya teman-teman, kalau tidak salah masih sama ya, harus perawatan lebih. Semoga saja ini rumputnya cepat sehat kembali ini teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada beberapa bagian yang agak sedikit seperti ditambal ya teman-teman. Mungkin karena ketekan mungkin ya, ketekan panggung mungkin, karena panggung itu kan berat ya, berapa kilo atau berapa ton, jadi ya wajar agak sedikit ketekan ya. Tapi saat ini sudah diganti tanahnya, tanah yang ketekan itu mungkin ya dengan rumput yang lebih baik. Dan ini hal yang normal ya teman-teman, tambal-tambal seperti ini karena stadion JIS ataupun seluruh stadion di Indonesia memang saya perhatikan kalau ada rumput-rumput yang harus diganti ya diganti ke rumput yang lebih baik. Dan kalau kita lihat rumput yang diganti ini lebih baik ya, warna hijaunya lebih subur, lebih segar sepertinya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan ya, update terkini kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 29 Mei tahun 2024. Dan semoga saja timnas kita ya, kita support, kita dukung timnas senior kita ya, berlaga melawan Irak. Kemarin kalau tidak salah kita kalah 5-1 ya waktu laga tandang. Dan mudah-mudahan aja di laga kandangnya kita nih semoga Allah izinkan pemain-pemain kita, timnas kita bermain bagus dan tidak ada yang cedera, dan semoga bisa membalikan keadaan ya, menjadi
menang lah intinya mah. Mau 5-6, 7-5, pokoknya menang aja. Amin ya, amin. Dan mudah-mudahan lawan Filipina juga menang ya. Jadi chance kita masuk ke babak berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunia lebih terbuka pastinya. Amin. Dan itu aja yang bisa saya berikan ya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari langit Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.